Halo semuanya, wah. Oke, kali ini kita general reading lagi ya, pembacaan tarot energi general. Energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak ya, bisa beberapa aja yang cocok. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke, kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, so langsung aja. Kali ini temanya, judulnya tentang perasaan dia yang tidak komunikasi dengan kamu. Wah. Oke, kita bakalan clarify secara umum, energi secara general ya. Jadi ambil yang bermanfaat aja, mungkin beberapa aja yang cocok kayak gitu ya. Oke, kita lihat perasaan dia yang nggak komunikasi dengan kamu. Wah, ada happy family ya. The garden and the gate. Ada community. The thinking man. Okay. Action. Anxiety. Wah. Jadi ini aku lihat orang yang nggak komunikasi sama kamu ya. Beberapa ini ada orangnya yang pakai topeng ya, merasa sok kuat gitu ya. Merasa kayak ya everything's gonna be okay ya, semua akan baik-baik aja. Tapi nggak ngelakuin apa-apa, gimana mau baik-baik aja ya kan. Nah ini bisa dia, bisa kamu gitu. Dan aku ngerasa orang ini awalnya ya, dia mencoba untuk realistis, dia mencoba untuk melanjutkan hidup, nongkrong sama teman-temannya, atau dia sama orang lain, atau dia fokus sama keluarganya begitu. Tapi ya dia nggak bisa mengungkiri kalau dia sebenarnya kesepian. Mau seramai apapun temannya, mau segokil apapun orang-orang di sekitarnya, orang yang di sisinya, atau siapapun lah, keluarganya juga, itu kayak masih belum bisa membuat dia merasakan merasakan sesuatu yang menggebu-gebu ya gitu. Jadi kayak flat aja sebenarnya. Dia tuh sebenarnya sering merasa kosong, sering merasa kesepian, lonely gitu. Jadi ya kalau dia dengan yang lain, kumpul sama yang lain, dia sering melamun. Aku lihatnya gitu. Sebenarnya dia tahu ya, kalau ada beberapa atau mungkin banyak orang di sekitar dia tuh yang toksik sebenarnya ya. Makanya dia tuh kayak kalau orang-orang ngomong sama dia tuh kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Ya membal doang ya, mental, mantul terus keluar. Karena ya yang satu frekuensi sama dia tuh sebenarnya cuma kamu gitu. So dia sama yang lain mungkin karena formalitas, karena keren-kerenan doang, gaya-gayaan doang, ya pengen diakui mungkin, atau ya pengen butuh pengakuan, butuh penerimaan. Dia tuh nggak bisa sendiri, jadi dia selalu pengen ada orang lain. Padahal dia telah memaksakan keadaan yang sebenarnya itu dia nggak mau. Dia kayak memaksakan suatu keadaan yang sebenarnya dia nggak inginkan keadaan itu terjadi.
Jadi bagaimanapun dia, sama siapapun dia, atau dimanapun dia sering merasa gelisah. Dan ya, dia merasa kalau dia itu belum selesai sama kamu. Dia merasa kayak, ya kita belum benar-benar kelar, kita belum benar-benar selesai. Kayaknya aku harus melakukan sesuatu deh. Soalnya aku udah berusaha untuk baik-baik aja. Aku udah berusaha untuk jalan sama yang lain, dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman-teman. Tapi kayak, ini unfinished business bagi kita gitu. Kayak kita belum menyelesaikan isi hati satu sama lain gitu. Jadi kayak pengen action gitu ke kamu, pengen melakukan sesuatu. Cuma setiap dia mau melakukan sesuatu, dia kepikiran lagi, apa ya langkah yang tepat, harus bagaimana ya, aku bingung. Dan ini ada orang yang memang dia sulit menjadi dirinya sendiri, atau dia nggak tahu jati dirinya seperti apa ya. Jadi bagaimana dia bisa memahami kamu kalau dia belum memahami dirinya sendiri. Dan beberapa ini ya, kalian sama-sama terluka, sama-sama tersakiti karena kalian belum terbuka satu sama lain. Ya mungkin kamu ngerasa, ya gimana gue mau terbuka sama dia, dianya gak terbuka sama gue. Tapi dia terkadang gitu, aku gak bisa terbuka sama kamu, soalnya gimana ya, kamu ya kayak gitulah. Jadi ada yang mirror di sini ya, merasa kayak masalah kita kayaknya nggak rumit-rumit amat lah, kayaknya nggak perlu diselesaikan gitu ya. Jadi ada yang ya gue pergi aja lah tanpa kata-kata. Ada juga yang kayak nggak mau komunikasi lagi, diam 1000 bahasa, ngeblok gitu aja, hapus akun gitu aja. Tapi ya akhirnya semesta bekerja, karena sesuatu yang belum diselesaikan sebenarnya wajib untuk diselesaikan. Jadi kalau kalian menghindar, ya tarikan energi nggak akan bisa lepas karena belum menyelesaikan masalah gitu. Jadi ya mungkin kamu merasa tersakiti sama seseorang ini ya. Kalau misalnya kamu yang korban, ya kamu pasti tersakiti lah. Orang ini pernah mengecewakan kamu, ya kan? Diajak bicara baik-baik nggak mau, atau berkomunikasi tuh susah banget sama dia, dianya sulit merespon. Jadi kalau kamu ngechat, mungkin dia lama bales, atau kamu ngechat dia bilang chat kamu kelelep lah, tenggelam lah, bla 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 lah, ya bacot gitu, ya kan? Jadi ya, sebenarnya orang ini tuh susah banget menjadi dirinya sendiri, aku lihat. Ya kalau orang seperti ini jadi susah terbuka gitu. Dia sulit percaya sama orang. Kamu udah ngelakuin sejuta kebaikan juga, dia kayak sulit banget terbuka sama kamu. Dia kayak nggak percaya terus sama kamu. Mungkin dia punya masa lalu yang kelam, atau ya dia berasal dari keluarga yang punya trust issue. Mungkin dia tuh punya orang tua yang ya bisa aja dulu ada yang selingkuh lah, atau ya orang tuanya nggak komplit, atau orang tuanya sibuk sendiri sama urusan mereka gitu. Jadi ya dia kayak nggak percaya cinta gitu. Jadi dia lebih kayak pakai logika. Kalau hidup ini mungkin tentang penerimaan, pengakuan, standar manusia, dan mungkin tentang tahta, harta, ya begitulah. Yeay. Tapi ya ini harus introspeksi diri masing-masing ya. Kamu bisa aja merasa orang ini keterlaluan ke kamu, tapi ya mungkin ada juga yang perlu dibenahi dalam diri kamu. Misal kayak mencoba berpikir positif, mencoba untuk kenali dulu dia lebih dalam, apa seluk-beluk masalah hidupnya gitu. Oke. Perasaan dia yang nggak komunikasi dengan kamu. Wah, the Emperor, the Devil, 5 of Wands,
Six of Wands, Wheel of Fortune, Ace of Wands, Queen of Wands. Oke. Ih, toxic banget. Oke. So, Leo, Sagittarius. Yang kuat Aries ya, sama Capricorn. Terus ada Cancer di sini ya. Cancernya kuat sama Sagittarius. Mungkin ada water sign ya, Pisces juga, Scorpio. Bisa energi aja ya. Nanti kita lihat lagi zodiak apa yang muncul. So, perasaan dia nggak komunikasi dengan kamu, dia konflik batin ya. Masih sayang sih sama kamu ya, kalian ini saling cinta, kalian ini saling sayang. Cuma orang ini mungkin gak tulus-tulus banget sama kamu, atau dia belum tahu arti cinta yang sesungguhnya. Jadi coba kamu ajarin ya, supaya bisa tulus dan mempunyai cinta suci seperti kamu. Wah, jadi toxic banget nih orang. Jadi ya sih, gue punya feelings, gue punya rasa sayang, gue cinta sama lo, tapi gimana ya, gue ngerasa gue perlu hidup sesuai dengan standar dunia ini ya. Standar dunia ini kan diakui, diterima di lingkungan. Mau itu toksik atau enggak, yang penting gue punya banyak teman, yang penting banyak yang mau sama gue, yang penting gue bisa dapet yang lebih baik dari lo, lebih bagus, lebih mapan mungkin ya. Gitu. Jadi kayak dia ngerasa ya ada hal-hal duniawi yang menjadi patokan dia hidup gitu. Misal kayak ya, gue nggak mungkin nama lo, nanti kalau gue sama lo apa kata mak gue, apa kata bokap gue, apa kata kucing gue, teman-teman gue. Dia ngerasa gitu karena ada yang punya perbedaan, jadi dia naikin egonya. Dia merasa ya kita beda, jadi ya gue nggak bisa berjuang. Tapi kalau lo mau berjuang buat gue ya nggak apa-apa, perjuangin lah gue. Lo harus mau ikut sama gue. Jadi ya gitu. Egois orangnya ya. Egonya tinggi banget nih. Dan dia tuh ngerasa ya hidup ini kan standar duniawi menurut dia. Ya, jadi harus benar-benar diakui keluarga, diakui saudara, diakui teman, diakui lingkungan, diterima di lingkungan. Dia nggak berani tampil beda. Jadi nggak menjadi diri sendiri. Ikutin terus apa kata orang. Jadi kata-kata orang itu selalu menjadi bahan pertimbangannya dalam koneksi kalian, dalam hubungan kalian, gitu. Jadi misalnya nggak komunikasi nih ya, dia kan sering melamun nih, sering ngerasa hatinya kosong karena kehilangan kamu, nggak chattingan sama kamu. Nah, ada aja tuh orang-orang toksik di sekelilingnya, entah ini dari keluarga atau dari pertemanan atau dari orang lain, yang bilang kayak, udahlah ngapain lo mikirin orang yang kayak gitu, masih banyak yang lebih cantik dari dia, masih banyak yang lebih bohai dari dia, lebih montok dari dia, atau kayak masih banyak yang lebih ganteng dari dia, lebih tajir, lebih kaya, bla bla bla. Nah kayak gitu. Jadi ya masuk aja terus energi toksik itu ke dalam hidupnya. Jadi gimana dia tuh mau ngedetoks dirinya di masa-masa kalian nggak komunikasi itu, sulit banget dia melakukan detoksifikasi energi dalam dirinya. Jadi susah dia ngebuang energi negatif karena toksisitas itu masuk terus dari teman, keluarga, saudara. Dia datang terus lah energi toksik itu. Jadi kadang gini loh, dia mau bergerak ke kamu nih karena dia merasa terikat banget sama kamu, dia merasa butuh kamu, dia merasa nggak bahagia tanpa kamu, dia pengen bergerak ke kamu, menghampiri kamu. Tapi ya sebelum sampai di pertengahan jalan dia udah nyerah. Dia ngerasa enggak lah, ngapain juga, kalau gue menghampiri lo, gue
komunikasi lagi, gue buka celah, gue buka blog, atau gue nunjukin aku nomor baru gue, kita komunikasi lagi, ya tetap aja ke depannya ada aja masalah. Kalau sama lo, gue males yang rumit. Nah, dia ngerasa gitu karena mungkin dia sudah biasa hidup dalam hura-hura, atau dia sudah biasa santai, dia biasa bergantung sama keluarga, dia biasanya bergantung sama teman. Jadi ya gitu, dia nggak menomorsatukan kamu. Jadi ya jangankan sampai pertengahan jalan ya, bergerak menuju kamu aja masih penuh dengan kekhawatiran gitu. Dan kadang dia itu ngerasa kok kalau ya gue punya kesalahan juga sih sama lo, gue biarin lo berjuang sendirian. Gue ngerasa ya kadang gue kasihan sama lo, dia ngerasa gitu ya. Kadang aku merasa kasihan, kamu terlalu sabar menghadapi aku, kamu bisa menghadapi egoku gitu, dia merasa gitu. Tapi gimana ya, aku rasa kita kayak sulit banget bersatu. Aku nggak bisa menjalani hidup kalau banyak konflik, jadi aku sulit memilih kamu gitu. Mungkin kalian ini beda banget pola pikirnya ya, atau memang kalian punya perbedaan yang mencolok. Jadi kayak apa ya, ya kalaupun misalnya gue ada orang lain atau lo ada orang lain, terus ya lo atau gue lepas dari orang lain, tetap aja kan kedepannya ada masalah lagi, kita harus menghadapi perbedaan lagi, kita harus mencari solusi lagi ya. Jadi lebih bagus mungkin kayak gini aja dulu keadaannya menurut dia. Jadi dia sulit banget buka komunikasi dengan kamu. Dan ini ada Wheel of Fortune ya, tentang siklus yang berganti. Mungkin sebelumnya dia merasa ragu-ragu menghampiri kamu, kemudian ada siklus baru lagi di mana energi kamu itu kan sangat positif ke dia, dan itu kayak terpancar ke dia sehingga dia sedikit demi sedikit bisalah berpikir jernih dalam kesendirian, dalam waktu-waktu dimana dia itu lagi menyendiri gitu kan. Nah, dia merenungkan nih semuanya dan pengen memulai yang baru, memulai komunikasi yang baru dengan kamu. Tapi tiba-tiba nyosor nih orang lain. Ada aja yang nongol lagi, mengganggu dia, mengganggu energinya. Bisa dari orang lain yang menjadi saingan kamu, atau bisa juga ini teman ya, atau orang tuanya, keluarganya gitu. Bisa vice versa. Dan aku merasa ini orang sangat bergantung terhadap sesuatu. Bisa bergantung sama keluarga karena status, karena materi, atau bergantung sama teman karena ya dia pengen selalu merasa keren gitu. Pokoknya dia orangnya duniawi banget lah. Kita lihat lagi ya perasaan dia nggak komunikasi dengan kamu. Four of Pentacles, Seven of Pentacles, Hangman. Nah, Queen of Pentacles, King of Swords, Seven of Swords, dan Ace of Pentacles. Oke, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo yang kuat water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Bottom of the deck, Judgment. Wah. Ya. Jadi gini, mungkin kamu pengen sih menyelesaikan masalah dengan dia, membereskan hubungan ini baik-baik, tapi dianya kan sulit banget bekerja sama untuk membereskan semuanya. Jadi ya, kamu gak perlu khawatir sebenarnya, karena semesta mendukung, semesta berpihak pada kamu, aku lihat. Jika kamu yang tersakiti ya. Seseorang yang tersakiti di sini nggak perlu khawatir, nggak perlu gelisah, karena semesta berpihak sama kamu. Semesta menggerakkan
energi dia untuk tahu diri ya. Untuk sadar diri gitu. Kalau kamu tuh udah terlalu menunggu lama ya, menanti begitu panjang kepastian kejelasan dari dia gitu. Aku ngelihat kayak gini, kalau judgement itu kan seperti kayak ada penghakiman ya. Penghakiman bisa dari Tuhan, dari semesta, beberapa tentang karma. Jadi orang ini mengelak atau menghindar dari masalah, tetap aja kan dia tuh akan ditarik terus oleh semesta untuk menyelesaikan masalahnya sama kamu, karena dia nggak bertanggung jawab ya. Dia tahu dia punya kesalahan, dia tahu nih kalau dia terlalu keras sama kamu selama ini. Ada yang ini memanfaatkan kamu, memanfaatkan tenaga kamu, materi kamu, kebaikan kamu. Mungkin dia bodoh-bodohin kamu, bego-begoin kamu selama ini. Kamu udah ngerasa sih kamu tuh dibego-begoin, cuma ya kamu diam gitu selama ini ya. Kamu merasa ya mungkin gue terlihat bucin, tapi ya bucin itulah sebenarnya sosok yang benar-benar mencintai dengan tulus tanpa menuntut apa-apa kan gitu. Kadang bucin itu mungkin cara seseorang mencintai dengan cara dewasa, tapi ya bahasanya nggak enak memang ya, bahasanya bucin gitu. Kamu ngerasa ya udahlah, kalau memang dia manfaatin aku ya udah, aku kan juga sayang sama dia, jadi ya aku rela berkorban, memberikan yang terbaik buat dia, aku rela disakiti berkali-kali gitu. Tapi lucunya kok gue yang tersakiti, kok malah gue yang diblokir. Mungkin kamu ngerasa gitu, dianya yang berbuat kesalahan, dianya ngeblok, dianya hapus akun, tapi bisa vice versa ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Sebenarnya ya saat ini dia tuh sering dihantui oleh rasa bersalah ya. Jadi satu hari dalam 24 jam kamu aja yang muter-muter di otaknya. Kamu terus yang ada di hatinya. Jadi ya dia tuh mau sama siapapun, mau berkelana kemanapun, terus ada rasa bersalah, akan terus menerus ada rasa kehilangan kamu gitu. Jadi itulah ya, semesta berpihak pada kebaikan kamu. Semesta menyadarkan dia kalau kamu sosok berharga sebenarnya untuk dia, tapi dia menyia-nyiakan kamu selama ini. So, perasaan dia tuh galau banget sekarang, dilema, baper, merasa kayak pengen sih minta maaf, pengen sih gue buka nih blokiran, pengen sih gue tunjukin nih akun baru, nomor baru gue sama lo, tapi gimana ya, apa lo mau nerima gue lagi? Terus ya beberapa dari kalian sudah ada kehidupan baru, bahkan kamu lebih dari dia, dianya insecure sama kamu, dia minder sama kamu gitu. Dan ada juga yang ya kamu udah ada orang lain, jadi dia nggak mau sebenarnya mengusik hidup kamu lagi kalau kamu memang sudah bahagia sama orang lain. Dan dia tuh sulitlah bersaing dengan pasangan kamu jika pasangan kamu tuh lebih baik ya daripada dia gitu. Dan ini aku ngelihat ada juga ya beberapa dari kalian dealing sama orang yang tetap menunjukkan kebolehannya ya, tetap unjuk gigi dan merasa baik-baik aja, padahal hatinya sangat hancur, rapuh, dan ya galau banget lah sebenarnya. Dia tuh mungkin mengalihkan pikirannya lah, jadinya ke fokus kerja, fokus ke studinya, gila-gilaan banget, punya kegiatan, menyibukkan diri ya, berusaha untuk melupakan kamu, tapi ya sulit banget. Karena mungkin ada dua kemungkinan.
Kalau dia mau membereskan masalahnya sama kamu, karmanya bisa aja selesai ya. Tapi kalau dia menghindar terus, gak menyelesaikan masalah dengan kamu, gak minta maaf, gak mengklarifikasi satu sama lain, ya karma itu akan mengikuti dia terus ya. Jadi ya mungkin dia kalau ikuti egonya terus, ya karma ikut terus sama dia. Jadi doakanlah dia ya, semoga dia segera berubah. Karena sulit memang ya mengatasi orang ego, mengatasi orang yang lebih menjaga harga dirinya padahal dia punya kesalahan. Kita boleh menjaga harga diri, tapi kalau kita punya kesalahan, maunya agak direndahkan lah hati kita ya. Kita nggak harus rendah diri, cuma kayak rendah hati lah, mengakui kesalahan, membereskan kesalahan. Jadi siapapun ini ya, entah dia atau kamu, kalau merasa harus ada yang dibereskan satu sama lain, bereskanlah supaya hidup tenang begitu ya. Kalau memang pengennya udahan ya ngomong, kalau pengennya baikan ya bilang, kalau memang mau silaturahmi ya ayo. Tapi kalau nggak mau apa-apa, nggak mau melakukan apa-apa, ya itu tadi, siklus karma bakalan berputar-putar terus. Ini mau koneksi apapun ya, mau ini twin flame kamu lah, mau karma connection lah, tetap aja kalau kita belum membereskan konflik dengan seseorang ya, karma itu mengikuti kita terus jadinya. Itu yang membuat kita jadi sering gelisah, susah tidur, merasa konflik batin satu sama lain gitu. Oke, kita lihat lagi tanda-tandanya. Oke, ini ada kartu tulisan mellow ya. Mellow, mungkin diantara kalian ada orang yang mellow. Jadi sekarang kalau nggak komunikasi, dengar lagu-lagu galau. Sambil nonton tarot lagi, wah makin galau nih. Jadi kayak apa ya, sering menyendiri, sering dengar lagu galau. Tapi kadang dengar lagu sambil nonton tarot, jadi kebagi ya pikirannya. Mungkin ada yang kayak menyendiri di kamar, nonton tarot sendirian kayak gitu ya, kayak cari-cari pencerahan. Mungkin yang nonton tarot itu kamu ya, kan kamu yang stalker lewat tarot gitu kan. Kalau dia mungkin belum ngerti, dia belum kenal beginian, belum kenal tarot mungkin dianya ya. Jadi kalau aku lihat, ketika kamu lagi melo-melonya, kamu mungkin menyendiri di kamar sambil nonton tarot untuk dapat pencerahan, atau kamu reading tarot kan. Kalau dianya mungkin dengar lagu galau, atau ya ada lagu yang menceritakan kisah kalian, dia teringat sama kamu dan merenungkan semuanya. Oke, ini ada perubahan ya, jadi butuh perubahan, harus apa ya, harus adalah energi yang berubah menjadi lebih positif, lebih baik, supaya menyelesaikan semuanya. Oke, ini ada teknik ya, mungkin ada yang bergelut di bidang teknik, atau ini hubungan, ini koneksi cuma kesalahan teknis doang ya. Bisa kayak cuma salah paham, belum jujur satu sama lain, jadi nggak mengklarifikasi atau belum mengklarifikasi apa-apa. Wah, and then ada garam. Oke, ada yang mungkin punya momen spesial tentang garam, kayak ya suka sesuatu yang asin ya. Bisa garam ini berhubungan sama laut. Ada di antara kalian yang kegiatan kerjaan atau studinya itu berkaitan sama laut, atau tinggalnya dekat laut, atau suka ke laut, atau ada momen lah di laut ya. Oke, and then ini ada detail ya. Detail itu teliti banget ya. Mungkin diantara kalian ada orangnya teliti ya. Jadi kalau orangnya teliti, orangnya detail ya, pengen masalah itu selesai lah baik-baik, dibereskan baik-baik, jangan lari dari masalah gitu kan. Tapi ada juga yang detail itu orangnya rapih ya, suka sesuatu yang rapih.
Oke, ini ada ilfil. Mungkin dulu dia ilfil sama kamu ya, banyak yang lebih baik, yang lebih menarik daripada kamu ya, atau vice versa. Sekarang mungkin kamu yang ilfil sama dia karena ya gimana ya, mungkin dia terlihat childish ya, tidak dewasa, karena dia nggak to the point, nggak on the point orangnya. Jadi kayak berjuang setengah-setengah. Misal kayak dia mau bicara, mau ngomong, atau memang mau nyampein sesuatu, tapi kayak cuma stalking doang, nggak ngechat. Dia cuma stalking story kamu, lihat status kamu, tapi dia nggak ngechat, nggak to the point begitu. Jadi ya kamu merasa ya banyak keanehan dari orang ini gitu. Jadi kayak mungkin ada persepsi kamu orang ini kayak kekanak-kanakan, terus nanti tiba-tiba bisa hilang, akunnya nggak ada lagi, nomornya nggak ada lagi, padahal nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ya gitulah. And then mungkin ada black ya, black itu hitam. Mungkin ada yang suka warna hitam atau identik dengan warna hitam. Ada yang pernah kasih barang warna hitam atau suka pakai sesuatu yang hitam. Bisa juga ini orangnya kulitnya agak gelap gitu ya, hitam manis kah orangnya. Ada juga black itu tentang orang yang penuh dengan kegelapan ya, hidupnya itu banyak kegelapan. Jadi sebenarnya ya kacau sih dianya, amburadul sebenarnya hidupnya, berantakan. Ini ada hemat ya, mungkin diantara kalian ada orang yang hemat secara uang mungkin. Ada juga yang hemat kata-kata, jadi nggak terlalu banyak bicara, diam aja gitu ya. Mungkin nafasnya bau nih. Misterius orangnya. Begitu. And then the last, oke, aku lihat dari kartu ini dulu ya, aku shuffle. Apa yang ingin dia sampaikan sama kamu? Oke, workaholic, abundance, perception, acceptance, balance, and then ada realize. Oke. So, aku ngeliat orang ini sebenarnya capek juga dengan situasi ini ya. Sebenarnya dia tuh gelisah juga, galau dalam situasi kalian gak komunikasi. Jadi dia sering kepikiran kamu, cuma dia sibukin dirinya dengan kerja, dengan studi, mengalihkan pikirannya supaya gak terlalu overthinking tentang kamu. Karena dia sulit lupakan kamu. Dia berusaha mati-matian untuk sibukkan dirinya, dia susah lupa sama kamu sebenarnya. Dan sebenarnya kamu kebahagiaannya, dia merasa lengkap hidupnya kalau ada kamu. Cuma dia belum bisa memperbaiki persepsi dia akan hidup ini ya. Dia belum bisa jadi diri sendiri. Dia tuh masih hidup berdasarkan standar duniawi. Jadi ya begitulah. And then sebenarnya dia itu merasa nggak baik-baik aja. Kalaupun ada orang-orang di sekitar dia, dia sering merasa sendiri. Ya. Dan di saat nggak komunikasi dengan kamu, sebenarnya dia ingin kamu mencari dia. Dia ingin kamu bujuk dia gitu, tapi mungkin kamu nggak melakukannya ya. Ya, tapi dia mengerti kok kalau memang dia itu yang membuat kesalahan. Jadi sebenarnya hatinya sakit ketika kamu udah mulai acuh nggak acuh sama dia gitu. Dan dia sadar kalau ini semua karma yang harus dia terima. Apa yang dia tabur selama ini buruk, ya dia tuai dengan buruk gitu. Dan sebenarnya dia perlahan mau lepas dari energi toksik di sekitar dia, karena dia udah muak juga ya hidup begitu-begitu aja. Nggak ada perkembangan menjadi lebih baik, hidup penuh dengan kepalsuan, mungkin banyak orang-orang fake di sekitar dia, banyak orang-orang yang membuat dia sebenarnya nggak berkembang lebih baik. Terutama ya dia tuh bersama yang lain
nggak menjadi lebih spiritual, tapi dia lebih baik, dia lebih spiritual kalau bersama kamu. Jadi dia kayak pengen bilang ini semua mungkin butuh waktu ya, karena dia lagi mencerna satu persatu apa yang dia harus ubah dalam dirinya. Dia tuh kayak pengen merilis semua energi negatif dalam dirinya. Dia kayak pengen melepas kemelekatan dia terhadap hal-hal toksik di dunia ini. Mungkin perlahan dia akan mengikuti vibrasi kamu, mengikuti energi kamu, terutama ini yang mirror ya, mirror dalam arti yang positif. Mungkin dia akan mengikuti energi kamu, melepaskan hal-hal yang berbau duniawi, melepaskan hal-hal yang sesuai dengan standar orang, dan ya mungkin dia awali dulu dengan menjadi dirinya sendiri. Jadi kemudian nanti dia tidak mau lagi bergantung pada orang-orang toksik di sekelilingnya, dan ketika dia merasa sudah memantaskan diri, dia merasa sudah layak untuk kamu ya, dia akan benar-benar segera membuka komunikasi dengan kamu untuk bicarakan hal-hal yang lebih serius, hal-hal yang mungkin harus kita ungkapkan satu sama lain gitu. Oke, so ini ya general reading kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.